Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Sukma Pertiwi dengan NIM 253700090 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual saya yang berjudul SDG 14 dan Masa Depan Laut Indonesia, Kajian Kerusakan Lingkungan, Kebijakan, dan Partisipasi Mahasiswa. Latar belakang penulisan artikel ini berangkat dari kondisi laut Indonesia yang mengalami kerusakan serius akibat pencemaran plastik, penangkapan ikan berlebihan, dan lemahnya pengawasan. Padahal, sebagai negara maritim, Indonesia sangat bergantung pada laut untuk pangan, ekonomi, dan keanekaragaman hayati. Di sisi lain, SDGs menjadi kerangka kerja global untuk menghadapi tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi secara terarah. Karena itu, SDG 14 adalah Life Below Water, menjadi sangat penting untuk dibahas. Selain itu, mahasiswa juga memegang peran penting sebagai agen perubahan, baik melalui edukasi, penelitian, maupun aksi konservasi. Artikel ini berfokus pada 5 pertanyaan mendasar. Yang pertama, mengapa SDGs 14 penting bagi pembangunan global dan nasional? Yang kedua, apa isu SDGs yang paling mendesak? Yang ketiga, bagaimana peran mahasiswa dalam SDGs 14? Yang keempat, apa tantangan utama dalam mewujudkan SDGs 14? Yang terakhir, mengapa SDGs relevan pada generasi muda? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar analisis dalam artikel dan pembahasan selanjutnya. Tujuan penulisan artikel ini adalah menjelaskan urgensi SDGs, mengkaji isu SDG 14 sebagai isu yang paling mendesak, mengidentifikasi peran mahasiswa, menganalisis tantangan dalam implementasi SDGs, serta menegaskan relevansi SDGs bagi generasi muda. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pembahasan. Yang pertama, SDGs penting karena memberi arah pembangunan dunia agar lebih berkelanjutan dan adil, termasuk untuk Indonesia. Yang kedua, berdasarkan kondisi saat ini, SDG 14 merupakan salah satu isu yang paling mendesak. Pencemaran plastik, kerusakan ekosistem laut, penangkapan ikan berlebihan, dan masuknya mikroplastik ke rantai makanan sudah berdampak pada kesehatan, ekonomi, dan ketahanan pangan. Yang ketiga, mahasiswa memegang peran strategis. Mahasiswa dapat melakukan kampanye pengurangan plastik, penelitian terkait konservasi laut, hingga aktif terlibat dalam kegiatan lapangan seperti bersih pantai atau program MPA. Keempat, tantangan terbesar yang dihadapi masyarakat adalah rendahnya kesadaran lingkungan, lemahnya penegakan hukum, tumpang tindih kebijakan, dan konsumsi yang tidak ramah lingkungan. Yang kelima, SDGs relevan bagi kehidupan generasi muda karena masa depan lingkungan, kesehatan, dan ekonomi sangat bergantung pada tindakan kita hari ini. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kesimpulan. Secara umum, artikel ini menyimpulkan bahwa SDG 14 adalah agenda mendesak bagi Indonesia. Laut memiliki peranan penting, mulai dari penyedia pangan hingga pengatur iklim global. Namun, ancaman seperti ini, pencemaran dan eksploitasi tinggi, membuat keberlanjutan laut terancam. Mahasiswa memiliki peran sentral sebagai agen perubahan dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama keberhasilan. Selanjutnya, kita
masuk bagian saran atau rekomendasi. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama, mahasiswa perlu memperkuat perannya sebagai agen perubahan melalui edukasi, kampanye, dan konservasi. Yang kedua, pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum dan kebijakan pengelolaan laut. Yang ketiga, masyarakat dan industri perlu mengurangi plastik, menerapkan konsumsi berkelanjutan, serta mendukung wisata bahari yang ramah lingkungan. Yang keempat, upaya SDG 14 harus terintegrasi dengan SDG lain seperti kesehatan, iklim, dan ekonomi. Demikian presentasi saya mengenai SDG 14 dan masa depan laut Indonesia. Semoga dapat meningkatkan kesadaran kita semua tentang pentingnya menjaga keberlanjutan laut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.